Pernahkah Bapak Ibu merenung dan bertanya, mengapa saya masih melakukan hal ini di usia saya sekarang? Bagi Bapak Ibu yang sudah berusia 70 tahun ke atas, mungkin ada kebiasaan yang dulunya terasa penting dan bermakna, namun kini justru terasa melelahkan, tidak memberi ketenangan, atau bahkan mengganggu kenyamanan hidup. Tetapi, kenyataannya banyak lansia yang tetap memaksakan diri secara fisik, sosial, bahkan emosional, seolah-olah mereka masih harus membuktikan sesuatu kepada dunia. Padahal, ada saat di mana melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan bentuk kebijaksanaan yang sejati. Dan waktu terbaik untuk melakukannya adalah sekarang. Setelah melewati berbagai fase kehidupan, menghadapi banyak tantangan, dan memetik pelajaran dari perjalanan panjang yang sudah ditempuh, Bapak Ibu layak mendapatkan ketenangan, bukan beban. Layak mendapatkan makna, bukan rasa bersalah atau tekanan. Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 hal yang sebaiknya tidak lagi dilakukan oleh orang-orang seusia Bu Sulastri dari Yogyakarta atau Pak Hadi dari Makassar. Bukan karena Bapak Ibu lemah, tapi karena Bapak Ibu telah memasuki masa kehidupan yang lebih tenang, di mana kedamaian jauh lebih berarti daripada ambisi yang terus-menerus. Kejujuran terhadap diri sendiri lebih penting daripada sekadar tampil sempurna di mata orang lain. Seringkali, kebiasaan dan pola pikir lama bertahan jauh lebih lama dari manfaatnya. Tanpa disadari, hal-hal itu menyita energi dan kebahagiaan kita. Namun, saat kita mulai menyadarinya, barulah kita bisa benar-benar membebaskan diri. Kelima hal yang akan dibahas ini adalah langkah-langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar. Bisa jadi, salah satunya akan membuka kembali ruang untuk waktu yang lebih berkualitas, harga diri yang utuh, dan yang paling penting, kebebasan hidup. Tetap bersama saya hingga akhir, Bapak Ibu mungkin akan terkejut betapa leganya saat kita berhenti melakukan hal-hal yang selama ini terasa wajib, padahal sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Mari kita mulai bersama-sama. Nomor 1, berhenti memaksakan diri untuk menyenangkan semua orang. Masih banyak orang seusia Bu Aminah dari Semarang atau Pak Slamet dari Bandung yang terus memikul beban agar semua orang di sekitarnya merasa senang, meskipun itu berarti mengorbankan ketenangan dirinya sendiri. Ceritanya dimulai dari hal-hal kecil, menerima undangan makan malam yang sebenarnya tidak ingin dihadiri, memilih diam saat hati merasa tak nyaman, atau setuju mengasuh cucu berkali-kali seminggu, meskipun tubuh sedang tak sanggup. Bapak Ibu mungkin pernah berpikir, ya sudahlah, yang penting orang lain senang. Namun tanpa sadar, kebiasaan ini membuat hidup seperti milik orang lain, bukan milik sendiri. Banyak dari kita tumbuh di masa ketika berkorban dianggap mulia, dan memikirkan diri sendiri sering disalahpahami sebagai egois. Tapi sekarang, setelah menjalani kehidupan panjang dengan penuh perjuangan dan pelajaran, sudah saatnya aturan itu ditinjau ulang. Bapak Ibu berhak mengatakan jujur, menyampaikan kebutuhan pribadi, dan menetapkan batasan yang sehat. Orang-orang yang benar-benar peduli akan memahami. Yang tidak, itulah isyaratnya. Saya teringat pada Bu Sari, seorang pensiunan guru berusia 74 tahun dari Surabaya. Selama puluhan tahun, beliau selalu menjadi penengah dalam keluarganya, menjembatani konflik, selalu hadir untuk semua acara, dan mengurus hal-hal kecil yang tak seorang pun sadar beliau lakukan. Suatu hari, ia bercerita, saya merasa lelah luar biasa. Tapi tidak ada satupun yang bertanya bagaimana kabar saya. Sejak hari itu, Bu Sari mulai berkata, tidak, ketika memang tidak sanggup. Hasilnya, justru hubungan-hubungannya menjadi lebih jujur. Beberapa makin erat. Beberapa menghilang, tapi semuanya membuat beliau merasa lebih bebas. Ingat, Bapak Ibu tidak perlu merasa bersalah saat menempatkan diri sendiri di urutan pertama. Justru dari sanalah ketulusan dan kehadiran kita yang sebenarnya muncul. Sudah seumur hidup Bapak Ibu memberi. Sekarang, beri ruang untuk menerima dan menghargai diri sendiri. Cobalah renungkan, kapan terakhir kali Anda melakukan sesuatu karena benar-benar Anda inginkan, bukan karena orang lain mengharapkannya? Jika sudah lama, mungkin inilah saatnya memulainya kembali. Tanpa rasa bersalah. Tanpa permintaan maaf. Hanya dengan keyakinan yang lembut, saya tahu apa yang penting, dan saya pun penting. Nomor 2, berhenti berusaha tampil muda demi orang lain. Ada satu kenyataan yang sulit dihindari. Setelah usia 70-an, menjaga penampilan agar tetap seperti usia 40-an bisa terasa lebih melelahkan daripada memuaskan. Tapi dunia terus memaksa. Dari iklan krim anti keriput, pewarna rambut, operasi plastik, hingga filter media sosial, semuanya mengirim pesan, jangan kelihatan tua. Namun,
Banyak lansia bijak seperti Pak Joko dari Yogyakarta atau Bu Ratna dari Malang yang menyadari satu hal penting. Tampak muda tidak sama dengan sehat dan tidak selalu membuat bahagia. Bahkan seringkali, upaya mempertahankan tampilan muda justru membuat cemas, bukan lega. Kenapa? Karena masalah utamanya bukan di keriput atau uban, tapi di keyakinan yang keliru bahwa semakin tua, kita semakin tidak berharga. Itu keliru dan berbahaya. Di usia sekarang, kita memiliki sesuatu yang tak dimiliki anak muda, perspektif dan kedalaman hidup. Ketika kita terus berusaha terlihat muda hanya untuk menyenangkan masyarakat, kita kehilangan kemuliaan alami yang justru hadir seiring bertambahnya usia. Tentu tak salah merawat diri, berdandan rapi, atau menjaga penampilan. Tapi berbeda jauh antara merawat diri dan menyangkal usia. Seorang kakek di komunitas lansia, Pak Arif, 79, pernah berkata, "Saat saya berhenti mewarnai rambut dan mulai menerima kerutan di wajah saya, barulah orang-orang mulai benar-benar melihat saya. Bukan versi yang saya paksakan, tapi saya yang sesungguhnya." Dan itu adalah saat paling membebaskan dalam hidupnya. Orang-orang yang mencintai bapak ibu tidak jatuh cinta pada rambut hitam atau wajah halus. Mereka menyayangi cara Anda tertawa, mendengar, memahami, dan menghadapi hidup dengan kekuatan yang tenang. Itulah yang meninggalkan kesan. Jadi, daripada membuang energi dan waktu untuk melawan usia, mulailah menerimanya. Biarkan wajah bapak ibu menjadi cermin cerita hidup. Biarkan tubuh menunjukkan bahwa hidup telah dijalani dengan penuh warna. Kepercayaan diri yang muncul dari menerima usia jauh lebih berharga daripada produk anti-aging manapun. Jika bapak ibu merasa terbantu dengan pesan ini, silakan tulis nomor 2 di kolom komentar untuk menunjukkan bahwa Anda bersama kami. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Dukungan bapak ibu sangat berarti bagi kami. Nomor 3, berhenti berpura-pura baik-baik saja sepanjang waktu. Banyak orang seusia Bu Nani dari Magelang atau Pak Harun dari Padang yang masih merasa harus tampil kuat dan tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja, tak peduli apapun yang sebenarnya mereka rasakan. Sejak dulu, kita seperti diajarkan, jangan mengeluh, jangan merepotkan orang, dan selalu tampak tabah. Tapi faktanya, berpura-pura tidak merasa sedih, lelah, atau kesepian bukanlah tanda kekuatan, itu justru membuat diri kita tak terlihat. Dan lebih dari itu, bisa perlahan merusak kesehatan jiwa dan emosi. Di usia 70-an, hidup tak sesederhana dulu. Tubuh berubah, kehilangan datang, dan terkadang muncul rasa bersalah karena merasa menjadi beban. Namun banyak lansia menyimpan semuanya dalam diam, berpikir bahwa tidak bicara berarti kuat. Padahal, diam terlalu lama bisa menjadi jurang keterasingan. Filosofi kebijaksanaan klasik seperti stoikisme justru mengajarkan, mengakui rasa sakit tanpa melebih-lebihkan adalah bentuk keberanian, dan berbicara jujur adalah bentuk kebijaksanaan. Kita punya hak untuk berkata, "Saya sedang tidak baik-baik saja," atau "Saya butuh ditemani." Itu bukan kelemahan, itu adalah kejujuran yang menyembuhkan. Saya teringat pada kisah buruk Mini, 82 tahun, dari Solo. Setelah suaminya meninggal, ia tampak tegar. Namun di balik pintu, ia menangis sendirian. Semua orang mengira ia kuat, padahal hatinya hancur. Barulah ketika ia mulai bicara di kelompok lansia dan curhat kepada anak perempuannya, kehidupannya berubah. Ia tidak lagi merasa sendiri. Tawa dan semangatnya kembali, karena ia tak lagi berpura-pura. Bapak ibu, jangan takut terlihat rapuh. Justru dari sanalah koneksi sejati muncul. Mereka yang benar-benar peduli tidak ingin melihat topeng, tapi ingin mengenal Anda yang utuh, dengan cerita, luka, dan kekuatan yang nyata. Jadi, jika hari ini Bapak Ibu masih berkata, tidak apa-apa, padahal hati sedang tidak tenang, mungkin sudah saatnya berhenti menyembunyikan. Bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda cukup bijak untuk tahu bahwa jujur pada diri sendiri adalah awal dari pemulihan. Nomor 4, berhenti meminta maaf karena hidup Anda berbeda. Di usia senja, banyak dari kita mulai merasa bersalah hanya karena pilihan hidup tak lagi mengikuti irama orang lain. Misalnya, tak ikut reuni karena terlalu ramai, memilih tidur lebih awal, tidak suka gadget, atau ingin lebih banyak waktu tenang. Walaupun tidak berkata maaf secara langsung, seringkali nada bicaranya mengandung penyesalan. Kalimat seperti, "Maaf ya, saya agak membosankan sekarang," atau "Saya tahu saya merepotkan," adalah bentuk tekanan sosial yang tak disadari. Padahal, setelah melewati usia 70 tahun, Bapak Ibu berhak untuk hidup dengan cara yang sesuai dengan kenyamanan dan irama pribadi.
Sudah waktunya berhenti merasa bersalah karena memilih ketenangan dibanding keramaian, atau memilih waktu istirahat dibanding tuntutan sosial. Itu bukan berarti tidak sopan. Itu berarti Bapak, Ibu telah sampai pada titik kehidupan di mana kebijaksanaan pribadi lebih penting daripada ekspektasi orang lain. Saya jadi ingat Pak Mahmud, 79 tahun, dari Banjarmasin. Beliau dulu aktif di banyak kegiatan komunitas dan gereja. Tapi belakangan, ia merasa letih dan hanya ingin menghabiskan minggu pagi dengan membaca Al-Quran dan merawat kebunnya. Awalnya ia merasa bersalah karena tidak muncul di pertemuan. Tapi suatu hari, putrinya berkata, "Pak, Bapak nggak perlu menjelaskan apapun. Kalau itu membuat Bapak tenang, itu sudah cukup." Sejak itu, Pak Mahmud hidup dengan ritmenya sendiri, tanpa rasa bersalah, dan dengan rasa bangga. Usia tua memberi kejernihan. Bapak Ibu tahu siapa yang membawa energi baik, siapa yang mengurasnya. Bapak Ibu tahu makanan dan kegiatan apa yang membuat jiwa tenang. Maka tidak perlu minta maaf hanya karena hidup Anda lebih lambat, lebih sunyi, atau lebih sederhana. Kita dibesarkan untuk menyenangkan orang. Tapi kini, saatnya menyenangkan diri sendiri. Saatnya menghargai waktu, mendengarkan tubuh, dan memelihara jiwa. Jadi, ingatlah, Anda tidak harus meminta maaf karena tidak lagi hidup sesuai harapan orang lain. Hidup Anda bukan panggung sandiwara. Hidup Anda adalah tempat bernaung yang sakral. Jagalah itu. Jika Bapak Ibu merasa terhubung dengan pesan ini, silakan tulis nomor 3 atau nomor 4 di kolom komentar untuk berbagi. Dan jangan lupa aktifkan langganan agar tidak ketinggalan video lain yang memberi semangat dan ketenangan. Lanjut ke nomor 5, saya siap bantu. Nomor 5, berhenti mengejar persetujuan dari semua orang. Salah satu kebiasaan yang paling sulit dilepas oleh banyak orang di usia 70-an ke atas adalah rasa ingin terus disukai dan diterima. Bahkan setelah menjalani hidup puluhan tahun, masih ada bisikan dalam hati yang ingin mendapat anggukan dari keluarga, tetangga, atau masyarakat sekitar. Kita jadi sering ragu dengan pilihan sendiri, menyamarkan pendapat, bahkan pura-pura setuju dengan hal-hal yang tidak sesuai hati, semata-mata karena takut dianggap aneh, terlalu berbeda, atau tidak sesuai standar. Ini bukan hal baru. Kita tumbuh dalam lingkungan yang sejak kecil sudah mengajarkan pentingnya jadi anak yang baik, dan tidak membuat masalah. Tapi mari kita jujur. Usia 70-an bukanlah waktu untuk hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Falsafah dari para pemikir kuno seperti para Stoa mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan pendapat orang. Yang bisa kita jaga adalah tindakan dan nilai kita sendiri. Mengejar validasi dari luar seperti mencoba menggenggam air, semakin erat digenggam, semakin cepat ia lolos dari sela jari. Saya pernah mengenal Bu Tati dari Pekalongan. Di usianya yang menginjak 81 tahun, ia dikenal suka mengenakan pakaian cerah dan aksesori nyentrik. Tapi selama bertahun-tahun, ia menahan diri, mengenakan warna netral hanya karena anaknya bilang, "Ibu sudah tua, jangan aneh-aneh." Sampai suatu hari, Bu Tati berdiri di depan cermin dan bertanya, "Ini hidup siapa, sih?" Sejak hari itu, ia kembali mengenakan warna-warna ceria dan berkata, "Sekarang saya merasa menjadi diri saya sendiri lagi." Bapak Ibu tidak perlu izin untuk menjadi diri sendiri, apalagi di tahap kehidupan ini. Orang-orang yang tulus mencintai Anda tak akan pernah menyuruh Anda berubah atau meminta maaf atas kepribadian Anda. Dan yang justru mengharuskan itu, persetujuannya tidak layak dibayar dengan harga kedamaian Anda. Kata para bijak, bertindaklah berdasarkan kebajikan, bukan untuk tepuk tangan. Artinya, lakukan yang benar, bukan yang populer. Suarakan kebenaran hati Anda, bukan hanya yang nyaman di telinga orang. Sebab, persetujuan bersifat sementara. Tapi integritas, itu abadi. Setiap kali Anda tergoda untuk menyenangkan semua orang, tarik napas sejenak, lalu tanya, apakah ini sungguh selaras dengan diri saya? Jika tidak, tinggalkan. Ingatlah, Anda telah melewati dekade demi dekade kehidupan. Sudah saatnya berhenti mengejar penerimaan seperti anak sekolah. Sekarang adalah waktunya menjadi milik diri sendiri, milik nilai dan prinsip hidup Anda sendiri. Biarlah yang muda berlomba jadi populer. Bapak Ibu sudah sampai pada tahap kebebasan yang tak tergantikan, menjadi diri sendiri, tanpa perlu minta maaf. Hari ketika Anda berhenti mengejar pengakuan adalah hari ketika Anda mulai hidup dengan penuh warna, jujur, dan berani. Itulah keindahan sejati dari menua. Penutup, kebebasan di usia lanjut. Aneh tapi nyata, semakin bertambah usia, semakin jelas mana yang penting dan mana yang tidak. Ketika muda,
Kita dikejar-kejar ambisi, harus sukses, harus sibuk, harus produktif. Tapi di usia senja, kacamata hidup kita berubah. Kita mulai sadar, kedamaian lebih berarti daripada kesibukan. Koneksi lebih penting daripada pencapaian. Dan menjadi jujur pada diri sendiri adalah kebebasan tertinggi. Apa yang dulu terasa mendesak, kini tak lagi layak menyita ruang hidup kita. Seperti memaksakan diri, menyesuaikan dengan standar orang lain, atau mengejar tepuk tangan dari luar. Itu semua adalah beban yang sudah terlalu lama kita bawa. Sekarang waktunya melepaskan. Bukan karena menyerah, tapi karena kita akhirnya paham, hidup ini bukan soal membuktikan apa-apa, tapi soal menjalani dengan bijak. Bapak, Ibu telah mendapatkan hak untuk hidup perlahan, memilih dengan sadar, beristirahat tanpa rasa bersalah. Ada keberanian dalam menyederhanakan. Dan mungkin, itu inti dari menua dengan indah, bukan mempertahankan masa muda, tapi berdamai dengan diri sendiri. Hiduplah dengan lebih sedikit tekanan, lebih sedikit tuntutan, lebih banyak ketulusan, lebih banyak kebebasan. Jika hari ini Anda merasa bersalah karena ingin berhenti dari hal-hal yang tak lagi sesuai hati, izinkan saya berkata, Anda tidak hanya boleh melepaskan. Anda memang perlu melakukannya. Karena dengan melepaskan, Anda memberi ruang bagi yang lebih berarti untuk masuk. Hidup tak harus sibuk untuk jadi bermakna. Hidup tak perlu ramai untuk jadi penuh cinta. Kadang, hal paling kuat yang bisa kita lakukan adalah duduk tenang dengan hati kita, dan tahu bahwa kita cukup, bukan karena pencapaian, tapi karena kita ada. Jika pesan ini menyentuh hati Bapak, Ibu, silakan tinggalkan komentar, nomor 5, dan bagikan satu hal yang ingin Anda mulai ubah dalam hidup Anda. Dukungan Anda berarti besar bagi kami. Jika Anda merasa video ini membantu, mohon like, bagikan, dan subscribe agar kami terus bisa menghadirkan konten yang penuh makna dan inspirasi. Terima kasih telah menemani kami hari ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam hangat dan damai untuk Bapak, Ibu semua.